sudah sampai 2 kali tidak ada jawaban. Nah ini sebagai, saya tidak provokator loh, ini kejadian benar. Makanya kalau nanti dibilang oh Bu Mega provokator, no. Saya cinta pada negara ini, tapi saya tidak mau yang namanya negara ini diobrak-abrik oleh orang-orang yang hanya ingin merasakan kekuasaan. Mohon maaf, itu yang saya tidak mau. Nah sampai hari ini kan orang pinter-pinter semua ini, sampai ke belakang, tolonglah berbicara. Bagaimana sebenarnya yang jalannya kalau ada sebuah pengadilan itu harus bisa koneksitas. Dan mengapa tidak dijalankan? Apa aturannya kalau menolak atau apa? Tidak ada sama sekali. Satu. Yang kedua, saya prihatin sekali yang masalah anak yang disiram air keras. Nah, saya lihat, saya tidak akan sebut namanya. Loh, kok lucu ya? Ini pertanyaan bagi para orang pintar, bahwa sebenarnya kalau seperti itu pengadilannya apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil? Bolehkah seseorang itu yang menjadi korban itu meminta melalui pengadilan apa yang dia inginkan? Monggo tolong dijawab, tolong dipikirkan, bahwa kok tiba-tiba masuknya ke pengadilan militer. Pusing saya, jelek-jelek. Saya ini pernah yang namanya wapres. Saya ini pernah yang sampai hari ini masih disebut presiden kelima. Jadi saya melihat hukum formal Indonesia, apakah begini ya? Hanya seenak-enaknya saja. Tidak bolehkah? Tadi sama siapa yang menyebut tadi, saya sangat senang dimanapun saya mengatakan, karena itu adalah bagian dari konstitusi. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Artinya apa? Ya orang miskin, ya orang yang namanya disabel, ya orang yang mungkin juga gila, tapi dia sebenarnya ingin menentukan sesuatu bagi dirinya. Nah, mana hukum bagi mereka? Ayo jawab. Kalau ada yang berani jawab. Nah, kalau saya suruh kasih lecture. Saya kalau kasih lecture, saya bisa sampai 4 jam loh kalau dibolehkan. Betul, saya tantang yang namanya hadirin itu. Karena apa? Ya, saya tidak mau republik yang telah dibuang oleh para pejuang. Kalian pernahkah ke Taman Makan Pahlawan? Coba cari, di situ banyak yang namanya nisan tidak bernama. Saya nanya, why? Kepada pengurus, apa kata pengurus? Loh Bu, ditemukannya kemungkinan sudah hancur dan lain sebagainya. Luruh hati saya. Dari kecil anak-anak saya suruh ikut sama saya. Kalau ke Taman Makam Pahlawan, saya suruh bawa bunga. Kamu cari yang namanya nisan yang tidak ada namanya. Mereka kan bertanya, itu yang saya pancing. Jadi apa? Kalian pun harusnya berpikir seperti itu. Kalian bisa seperti ini kalau bukan karena mereka yang ada di Taman Makan Pahlawan ataupun yang di mana saja yang telah ikut berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Sekarang lupa. Betul nggak? Tepuk tangannya kan nggak meriah. Loh iya, menunjukkan kalian itu bukan lagi punya namanya rasa pejuang. Kalau sementara nanti, saya sampai ketawa. Masa sih yang namanya perang Iran ini, saya diajari sama bapak saya geopolitik. Coba kalau tiba-tiba nyerang ke kita juga, kalian mau? Jadi ininya apa namanya? Apa kalau ini? Sukarelawan. Ayo. Jangan siap aja kalau sini kalian gak gini loh.
Saya kalau ngelihat suka, aduh kenapa sih orang Indonesia sekarang lemes ya. Maunya tuh diapain? Maaf beribu maaf. Harus maunya mencari kedudukan, uang. Mau gimana Republik ini? Tidak ada yang namanya ketika Bung Karno mengatakan kita mesti membuat Indonesia itu dengan apa? Nation dan apa? Character building, untuk punya karakter. Saya kalau maaf ya, nanti kalau udah dibilang oh Ibu Mega tuh komunis. Enak aja, emangnya gitu. Loh, marhaenisme dibilang komunis. Loh, monggo ke sana. Itu adalah makamnya seorang petani marhaen yang ketika bapak saya menanyakan kepada dia bagaimana kehidupan dia, maka dia berkata, semuanya saya punya. Tanah iya, uang ada, beras ada, tapi tidak bisa, hanya itu cukupnya saya. Makanya ide itu oleh Bung Karno dinamakan marhaenisme. Untuk apa? Setiap warga negara Indonesia mestinya mempunyai yang namanya kehidupan setidaknya seperti yang namanya Bapak Marhaen itu. Sekarang ayo sekarang apa? Yang nama pinjol lah. Loh ya, itu apa tidak ada yang melindungi? Ada. Jangan bohong loh. Ini yang ngomong presiden kelima loh. Ada. Ya nggak ada yang tepuk tangan toh, wedi kan? Berarti ada yang pada ikut pinjol. Online. Loh saya tuh mikir kipi itu maunya. Coba dong pikirkan, anak-anak kecil baru keluarkan kapan itu ya? Apa? Pelarangan untuk tidak boleh ini apa? Dari HP-nya. Loh ya itu betul sekali. Gimana anak umur berapa? Melakukan perundungan dan lain sebagainya. Bagaimana ibu-ibu? Tolong dong lihat anak-anaknya. Kenapa sampai bisa dirundung? Kenapa sekarang ibu-ibu itu lalu yang dipikirkan apa? Saya juga ibu-ibu loh. Saya melihara anak loh. Semuanya alhamdulillah. Cucu saya 7. Mau sudah bulan ini yang dapat gelar jadi 6. Tinggal 1 karena umurnya lebih pendek, lebih jauh dari kakaknya. Saya dikasih tahu loh Pak kalau mesti berhenti. Kan tadi saya udah ngomong. Pidato pengukuhan yang berjudul Negara Hukum Indonesia bukan negara undang-undang itu betul banget kok. Sekarang heboh toh urusan pemilunya yang akan datang. Saya tuh sampai mikir, ini benernya buat rakyat atau buat sopo toh? Iya loh, karena apa? Kalau sampai DPR saja sampai hari ini katanya mau diambil oleh pemerintah. Loh, saya bilang kok diambil oleh pemerintah? Menunjukkan bahwa yaitu keadaan sekarang ini kok menurut saya yang saya sebut yaitu poco-poco tadi. Padahal sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Dr. Arif Hidayat, kondisi hyper regulation justru sering menjauhkan hukum dari nilai keadilan, moral, etika, dan kemanusiaan. Hukum menjadi tumpukan teks, bukan lagi cerminan nurasi bangsa. Seperti tadi, saya ingin tanya, nanti tolong dijawab. Apa ndak boleh minta ya? Kalau kan ada jaksanya.
yang katanya mau mengambil paksa. Saya sampai bingung loh. Emangnya enak aja pakai kalau udah jaksa, maaf ya. Wah, terus kalau nggak mau datang dipanggil paksa gitu. Loh, terus kemana ya menurut saya hukumnya? Kenapa buat saya orang sipil, kenapa kok dimasukkannya ke pengadilan militer? Ini saya terbuka untuk kalian mikir, kenapa? Kan gitu. Nah, belum lagi yang namanya air keras. Itu, air ini. Kok bisa terjualkan itu pasti sampai sebegitu banyaknya. Saya tekan sampai mikir, apa ya maunya orang Indonesia sekarang? Apakah ingin menguasai dengan kekuasaan yang telah diberikan? Bukankah kita di dalam konstitusi itu seharusnya kan mengingat kepada yang namanya rakyat itu? Apakah tidak ada gunanya lagi? Itu silahkan dijawab. Monggo, kalian orang-orang pinter loh. Bisa, beranikah tidak menjawabnya? Itu persoalannya. Dalam konteks ini saya ingin menegaskan kembali bahwa hukum Indonesia harus dipahami sebagai proses yang hidup, bukan teks mati. Makanya saya bertanya, nanti dibilang, kalau ada yang ini mau jelekkan, lah ya monggo aja. Ya karena bukan apa, saya nanya bener kan? Kalian juga sebetulnya kalau mau nanya juga pasti kalau berani loh ya. Sekarang ini yang saya lihat, keberanian di masyarakat itu betul-betul menjadi seperti apa ya? Jadi senyap. Saya tidak setuju kalau ada demonstrasi. Lah, waktu kemarin yang Agustus itu tiba-tiba ada yang dari ini kami punya pengacara mengatakan bahwa itu kan diinikannya untuk ke partai kami. Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau, Pak, kalau memang kami buktinya saja dulu gampang, kita sama-sama ketua umum, jangan begitu dong, hanya mengatakan itu yang di belakangnya adalah merah. Apakah akan seperti itu selalu kita? Yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya kita harus bergotong royong, yang katanya kita berpancasila, hanya untuk menjatuhkan seseorang ataupun kelompoknya karena tidak bisa sama. Apakah kita ini sudah menjadi negara apa? Coba tolong saya diberitahu. Di sana saya lihat ada yang berpakaian, itu mungkin Bapak Angkatan Darat. Sebagai presiden saya yang memisahkan antara TNI dan Polri. Apa dipikir itu gampang? Tidak. Tapi itu kan TAP. Saya selalu menghormati hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Waktu itu kok kebetulan saya yang dapat. Saya makanya bilang selalu saya ini presiden sampah. BLBI selesai, saya dapat award karena bisa menyelesaikan, ini bukan sombong, kenyataan. Saya bisa menyelesaikan IMF, makanya saya diberi award. Kalau mungkin saya datang memakai seluruh pangkat saya lah, opo, mungkin saya nggak bisa jalan. Lo ya saking harus bungkuk. Tapi kan saya pikir untuk apa sih? Yang saya inginkan adalah apa sih? Hukum itu menjadi sebuah yang paripurna di Republik ini. Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Bukan menjadi sebuah permainan. Coba dong, saya gimana ya, mau ngomong itu sampai sekarang bertanya saya kepada siapa ya?
Kepada siapa ya? Karena apa? Loh, kenapa? Loh, saya kan katanya pinter sampai segitu banyak ini. Kan saya lihat kalau sedang ada ini pengadilan. Kenapa kok kayak begitu ya? Gitu, saya mikir. Apakah memang harus begitu ya? Jadi terus saya olah. Pernyataan ini bukanlah hal baru. Profesor Dr. Mahfud MD pernah menegaskan bahwa Bung Karno adalah salah satu peletak dasar konsep hukum progresif di Indonesia. Apa artinya hukum progresif? Itu harus berjalan terus. Tetapi tentunya memperbaiki, bukan mundur. Bukan reaksioner dengan iniannya, criss crossnya antara progresif